Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'ani syabihi wal mathili wan nadhir, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyyah lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fid din, hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab atau kutaib yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Min Sunanillahi fi Ibadihi. Di antara sunnah-sunnah Allah, di antara sunnatullah yang Allah jalankan pada hamba-hambanya. Sudah kita kaji dua sunnatullah yang dijelaskan oleh mu'allif dalam kitabnya ini, yaitu yang pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan mencampur kehidupan ini antara lapang dan sempit, antara mudah dan sulit yang kita merasakan. Allah campur kehidupan ini karena ini merupakan sunnatullah. Hidup ini pasti ada lapang dan ada sempitnya, ada mudah dan ada sulitnya. Itu sudah jadi sunnatullah. Kemudian yang kedua yaitu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, may ya'mal su'a yujza bihi, barang siapa melakukan kejelekan maka dia akan dibalas dengan kejelekan pula, yang mungkin dibalas di dunia atau mungkin nanti dibalas di akhirat. Yang kita berharap kalau kita memiliki kejelekan maka cukup dibalas di dunia saja, sehingga kita pergi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak memiliki dosa. Itu yang kita inginkan. Maka sekarang selanjutnya yang ketiga yaitu tarduhu al-mustakbirina an sahati maghfiratih, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengusir orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang sombong akan diusir dari ruang lingkup ampunannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengusir orang-orang yang menyombongkan dirinya, diusir dari koridor ampunan Allah. Maka siapa yang dimaksud al-mustakbir? Orang yang sombong. Orang yang sombong yaitu al-muta'ali an dulli ubudiyatih, orang yang merasa tinggi, dia tidak mau merendahkan diri untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak mau merendahkan diri untuk menghambakan diri kepada Allah azza wa jalla. Ini orang yang sombong, yang berarti dia tidak menyukai makna ubudiyah, dia tidak menyukai makna menghambakan diri kepada Allah. Dia tidak suka kalau dirinya disifati dengan hamba. Ya, dia tidak suka kalau dirinya disifati dengan menghambakan diri kepada Allah. Berarti dia merasa kalau dirinya itu memiliki kebebasan untuk bertindak sekehendak dia, untuk beramal sekehendak dia. Maka berarti dia bermaksiat kepada Allah, yang maksiatnya ini didorong oleh bahwa dirinya itu dibolehkan untuk maksiat. Ya, dia bermaksiat kepada Allah atas dorongan kalau dia merasa dirinya itu dibolehkan untuk bermaksiat, atau merasa dirinya itu diperhitungkan untuk bermaksiat. Di samping dia juga menganggap remeh apa yang dia dengar, apa yang telah sampai pada dirinya berupa larangan-larangan dari syariat ini, peringatan-peringatan dari syariat ini, dia menganggap remeh. Ini orang yang sombong.
Kemudian yang harus kita pahami di sini bahwa yang namanya maksiat atau orang melakukan maksiat, terjerumus dalam maksiat itu terjadi karena salah satu dari dua pendorong. Orang ya bisa berada dalam maksiat itu karena dorongan salah satu dari dua hal, yang tidak ada yang lain, cuma dua pendorong. Yaitu yang pertama dafi'ud dhaf, yaitu dorongan sisi kelemahan yang Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kelemahan tersebut. Ya, yang pertama ini ya, mengapa manusia itu kadang terjerumus pada maksiat? Dorongan yang pertama yaitu sisi kelemahan yang memang Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan adanya kelemahan pada dirinya, yaitu dia tidak kuat menghadapi faktor-faktor yang mendorong dirinya untuk bermaksiat. Dia tidak bisa bersaing menghadapi dorongan-dorongan syahwat atau insting-insting hewan ya, yang ada dalam dirinya. Jadi manusia kan semuanya itu punya dorongan nafsu syahwat. Nah, ini orang ya, mengapa dia terjerumus pada maksiat? Karena pada dirinya ada sisi kelemahan, lemah untuk menghadapi dorongan syahwat tadi, untuk bersaing dengan dorongan syahwat dia nggak mampu, sehingga dia pun terkalahkan dan tergiring untuk melakukan maksiat. Tapi dia menyadari kesalahannya, ya. Dia menyadari kalau dirinya itu telah memenuhi ajakan instingnya tadi yang mendorong dia untuk melakukan maksiat tadi. Dan dia juga mengakui bahwa dirinya wajib untuk mentaati perintah Allah, cuma dia tidak tunduk kepada perintah Allah tersebut. Ini yang pertama. Jadi dorongan nafsu syahwat itu begitu berat, sementara dirinya dorongannya lemah ini. Untuk menghadapi itu nggak mampu. Tapi dia masih merasa kalau dirinya itu harus menghambakan diri kepada Allah. Berarti dalam hatinya masih ada kesadaran kalau dirinya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan tunduk kepadanya. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, pendorong yang kedua yaitu dafi'al i'tidad bidzat wal istighfaf bi amrillah. Yang kedua yaitu pendorong bahwa dirinya adalah orang yang diperhitungkan, merasa dirinya itu orang yang diperhitungkan atau dianggap gitu, dan dia menganggap remeh, menganggap ringan perintah Allah. Dia membayangkan kalau dirinya itu bebas dan mampu untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ini yang kedua nih, pendorong dalam dirinya bahwa dirinya itu harus dianggap gitu, harus diperhitungkan. Dia punya kekuatan, merasa dirinya punya kekuatan sehingga dia merasa meremehkan perintah Allah, merasa dirinya bebas gitu, nggak ada yang mengendalikan dirinya. Maka ini orang ya bisa tenggelam dalam kemaksiatannya dengan beragam macamnya. Berarti dia berangkat menuju maksiat dengan dorongan bahwa itu haknya gitu, ya dia bertindak sekehendak dia. Maka satu sisi dia lalai, tertutup dari hakikat kalau dirinya adalah hamba. Dia juga lalai kalau dirinya harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dorongan yang kedua ini dikatakan dafi'ul istikbar 'ala Allah. Dorongan merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua nih. Sekarang dari dua pendorong itu masing-masing punya dalil atau perbedaan dari keduanya. Yang satu karena kelemahan pada dirinya untuk menghadapi dorongan syahwat tadi ya, atau insting kehewanan pada dirinya pasti juga ada. Sedangkan yang kedua merasa sombong ini, menyombongkan diri karena dirinya harus diperhitungkan, dirinya punya kekuatan, dirinya punya kebebasan. Sekarang perbedaan dari keduanya. Maka untuk maksiat yang pertama tadi,
yaitu maksiat yang terjadi karena dorongan kelemahan dalam dirinya, yang ini banyak dihadapi oleh manusia. Tetapi insya Allah pada akhirnya ya, kembalinya kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bermaksiat, yang dia masih beriman kepada Allah, sekalipun dia terjerumus ke dalam maksiat, tapi dia tadi masih mengakui kalau dirinya adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Ini insya Allah ya, masih diharapkan untuk bertaubat dan dia bisa kembali mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, yang melampaui batas atas dirinya sendiri ya. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, semoga kita itu masuk kepada yang pertama, seandainya kita bermaksiat, masih ada kesadaran dalam diri kita bahwa ada ampunan Allah sehingga kita berharap ampunannya, ada rahmat dari Allah. Ini dalil yang pertama, surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Dalil yang kedua, surat Al-Hijr ayat yang ke-42, yaitu firman Allah Ta'ala yang Allah katakan kepada iblis, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin." Kata Allah, "Inna ibadi," sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah kepada iblis, "laisa laka alaihim sultan," engkau tidak memiliki kekuasaan atas mereka, hamba-hambaku tersebut. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikutimu dari orang-orang yang tersesat. Maka sekarang sisi pengambilan dalil dari dua ayat ini. Tadi ayat yang pertama surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sisi pengambilan dalil dari dari ayat yang pertama ini tadi, bahwa ayat ini ya ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang masih beriman, yang masih mengimani rububiyahnya Allah dan masih meyakini kalau dirinya adalah harus menghambakan diri kepada Allah. Yang tentu yang namanya orang bermaksiat, yang dia menghadapi maksiatnya tersebut tentu karena mengakui dalam dirinya ada sisi kelemahan menghadapi nafsu gitu ya. Misalnya di hadapannya itu tergambar kekayaan misalnya, tapi jalan pintas gitu, atau mungkin kenikmatan sesaat ketika orang itu berjudi atau berzina kan, atau minum khamr kan, kenikmatan ada di situ, sehingga dorongan kelemahan pada dirinya menghadapi nafsu tadi ya itu nggak mampu. Tetapi mereka masih mengakui kalau mereka hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang seperti ini ya, yang insya Allah penyesalan mereka akan menyadarkan mereka ini. Ketika masih ada penyesalan, masih akan menyadarkan mereka, yang kalau masih punya kesadaran maka akan mendorong dirinya untuk bertaubat. Ini karena mereka ini dikatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, berarti mereka masih menghambakan diri kepada Allah. Ibaratnya orang mukmin yang kadang-kadang dia sadar kalau dirinya itu harus beribadah gitu, tapi kadang-kadang maksiat gitu, tapi masih mengakui. Jadi nggak ada kesombongan ini. Dan ayat yang kedua juga sama, surat Al-Hijr ayat yang ke-42 tadi, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku wahai iblis,
kamu tidak punya kuasa atas mereka. Berarti dikatakan ini hamba-hambaku. Mereka adalah orang-orang yang telah merealisasikan, memunikan penghambaan diri kepadaku maksudnya. Mereka meletakkan ibadah itu dalam kehidupan mereka, yang ibadah itu untuk dilaksanakan. Nah, yang seperti ini laisa laka alaihim sultan, kamu tidak punya kuasa untuk mempengaruhi mereka wahai iblis. Karena sifat penghambaan diri dalam diri mereka, kalau dirinya itu adalah hamba Allah, itu yang akan menggugah mereka, yang akan membangunkan mereka, membawa kepada penyesalan, yang berikutnya kepada taubat. Yang Allah insya Allah maha penerima taubat. Ini yang pertama tadi, dosa yang pendorongnya itu karena dorongan kelemahan dalam dirinya untuk menghadapi nafsu syahwat tadi. Nah, sekarang maksiat yang kedua atau pendorong yang kedua, yaitu maksiat yang dorongannya karena kesombongan. Maka orang merasa berhak, orang yang seperti ini karena kesombongan dia ini berhak mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya maksiatnya sama mungkin kan gitu ya. Coba sekarang, ini orang yang bermaksiat misalnya sama-sama, ini melakukan minum khamr, yang satu juga melakukan minum khamr. Tapi yang satu dalam hatinya ada penyesalan. Yang satu dalam hatinya itu merasa ini maksiat ini sebenarnya ada rasa takut pada dirinya, mbok nanti merusak, mbok ini dan itu kan itu ya. Yang jelas ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disukai. Ini orang yang pertama. Tapi yang kedua ini dalam dirinya ada kesombongan. Saya manusia biasa, saya manusia ya, saya punya hak kan gitu untuk melakukan apapun. Maka aturan-aturan Allah hanya merugikan dirinya. Ini misal dalam dirinya ada kesombongan. Maka sebenarnya yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah bukan maksiatnya, tetapi karena kesombongannya yang mengajak dirinya pada maksiat tersebut ini. Sehingga dari sisi merasa sombong ini nanti dia akan menganggap ringan maksiat tersebut, meremehkan maksiat tersebut ya. Dan mungkin bahkan dia menentang syariat Allah, hukum-hukum Allah atau aturan-aturan Allah. Maka orang yang seperti ini ya, orang yang kemaksiatannya dilandasi karena kesombongan, dia menganggap ini aturan Allah ini malah membawa kepada kebinasaan misalnya. Kan mungkin saja orang itu merasa ini aturan Allah nggak beres, ini menghalangi orang saja, ini kan mungkin saja. Ini namanya orang yang sombong. Ini yang seperti ini yang akan diusir dari rahmatnya Allah. Makanya tadi sunnatullah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengusir orang-orang yang sombong dari ruang lingkup ampunannya. Ini yang seperti ini ya, dia diusir dari rahmatnya Allah, terputus dari keinginan untuk bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat tentang orang-orang yang sombong ini. Ayat yang pertama surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Allah mengatakan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri dari ayat-ayat tersebut. Kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga unta itu masuk ke lubang jarum. Sesuatu yang mustahil. Maka maksudnya seperti itu pula nih. Orang yang mendustakan ayat Allah dan menyombongkan diri. Berarti kalau maksiat disertai dengan kesombongan, Allah nggak akan bukakan pintu taubat untuknya. Sehingga mereka juga diancam tidak akan masuk surga. Ini karena kesombongannya. Makanya tadi
orang-orang yang sombong ini tadi, maka dia tidak akan mendapatkan ampunannya Allah. Nih dalil yang pertama, surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Ayat yang lain, surat Al-A'raf pula ayat yang ke-146. Allah Azza wa Jalla berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyara sabila rusydi la yattakhiduhu sabila wa iyyara sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kata Allah, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard, akan aku palingkan, kata Allah, dari ayat-ayatku. Siapa? Orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini. Nih, Allah katakan akan aku palingkan. Makanya kalau kita itu berdosa ya, atau melakukan suatu dosa, maksiat, harus kita sadari ini maksiat tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan terus-menerus. Kalau terus-menerus nanti akan menganggap remeh dosa tersebut. Sehingga bersegeralah dan akui ya, kalau dirinya itu seorang yang lemah menghadapi nafsu tadi atau dorongan syahwat itu memang berat. Tapi kalau menyombongkan diri ini, Allah katakan akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha, jika mereka melihat setiap tanda kekuasaan Allah, setiap ayat Allah, la yu'minu biha, mereka tidak mau beriman kepadanya. Wa iyyara sabila rusydi la yattakhiduhu sabila, ketika mereka melihat jalan petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Wa iyyara sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila, dan ketika mereka melihat jalan kesesatan, maka mereka malah menempuhnya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai terhadap ayat-ayat tersebut. Ini keadaan orang yang menyombongkan diri ini. Benar-benar keadaannya sangat parah, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Dan masih banyak ayat yang lain. Satu lagi nih, surat An-Nisa ayat yang ke-173. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Adapun orang-orang yang enggan untuk beriman ya, istankafu, orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, wastakbaru, dan merasa sombong atau menyombongkan diri, fayu'adzibuhum 'adzaban alima, kata Allah, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira, dan mereka tidak akan mendapati selain Allah sebagai pelindung dan penolong. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Intinya orang-orang yang sombong ya, itu akan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka ingat di sini, yang namanya kesombongan dalam hati itu akan menjadi sebab murkanya Allah dan kemarahannya Allah. Itu yang akan menjadikan orang itu dijauhkan dari rahmatnya. Dan itulah ya, kesombongan itulah yang membuat Allah mengusir iblis dari surganya, dari rahmatnya. Kan dia sombong, dia tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah ya. Bukan karena sebab iblis itu bertauhid sehingga dia nggak mau sujud kepada Adam. Yang namanya sujud kepada manusia itu karena diperintahkan oleh Allah. Dan waktu itu juga yang namanya sujud kepada manusia bukan syariat yang terlarang. Kalau di zaman umatnya Nabi iya. Makanya kadang-kadang ada orang yang membenarkan iblis. Iblis itu justru bertauhid. Kenapa sih dia nggak mau sujud kepada Adam? Karena dia bertauhid. Kenapa oleh Allah malah diusir dari surga? Ini orang malah mendukung iblis ini. Maka perhatikan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam. Itu sujudnya adalah sujud penghormatan. Satu ya.
Itu sujud penghormatan, bukan sujud pengagungan, bukan. Yang kedua, itu juga termasuk syariat yang tidak dilarang kok waktu itu. Karena sampai di zaman Nabi baru terlarang. Kalau sebelumnya seperti coba saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, yang berjumlah 11 ditambah ayah dan ibunya sujud kepada Yusuf kan? Dan itu diakui oleh Allah, nggak apa-apa itu. Itu karena memang syar'u man qablana, syariat umat sebelum umatnya Nabi Muhammad itu masih dibolehkan sujud kepada orang. Wong sahabat Salman Al-Farisi juga sujud kan gitu. Karena dia merasa itu syariat dahulu belum terlarang, tapi di zaman umatnya Nabi Muhammad iya terlarang. Dan yang jelas malaikat kemudian jin suruh sujud kepada Adam itu perintah Allah. Ketika iblis itu tidak mau, itu semata-mata karena kesombongannya. Dan jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan alasannya, alasan iblis mengapa dia tidak mau sujud kepada Adam. Karena dia bilang, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kan gitu. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Kan seperti itu kesombongan. Sehingga karena sebab kesombongan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari surganya. Berarti sekarang semua orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini menjadi pengikutnya iblis. Baik mereka sadar atau tidak sadar, ingat mereka itu adalah menjadi orang-orang yang menjadi pengikut iblis. Kemudian mungkin ada sisi pertanyaan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir orang-orang yang sombong dari rahmatnya di dunia ini? Katanya orang-orang yang sombong tidak mau mengikuti aturan Allah, ini kan berarti sombong ya. Katanya dijauhkan dari rahmatnya, tapi mengapa kita lihat banyak orang-orang non muslim, ya, orang-orang kafir, itu mereka penuh dengan kenikmatan, nyaman dengan kehidupan mereka, kan gitu. Maka yang seperti ini tentu kita sebagai seorang muslim punya jawabannya, bahwa mereka itu diusir dari rahmatnya Allah di dunia ini dengan ditutupnya hati mereka, sehingga hati mereka itu menghadapi sikap keras, dan akal mereka juga tidak bisa digunakan untuk mengetahui yang hak. Maka orang-orang yang sombong dari kalangan orang-orang kafir itu ditutup hati mereka, karena kesombongan mereka ditutup hati mereka sehingga tidak mengetahui yang hak. Meskipun mereka bercampur dengan kebenaran, tapi mereka nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu karena sebab hati mereka sudah ditutup oleh Allah. Dan ini yang namanya rahmat Allah, Allah tidak berikan kepada mereka di dunia. Adapun urusan rizki atau kenikmatan dunia, ya memang Allah berikan sesuai dengan apa yang sudah Allah catat gitu. Tapi justru dengan kenikmatan yang mereka dapatkan semakin menjauhkan mereka dari rahmatnya Allah. Ini yang harus kita sadari. Makanya seandainya sekarang seorang muslim sekalipun dia penuh dengan kenikmatan, mungkin hartanya, mungkin pangkat jabatannya dan sebagainya, tapi kok semakin menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah, ini sadar, khawatir ini istidraj. Makanya harus menyadari ini. Harusnya apa yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, harusnya mendekatkan diri kepada Allah. Ini hamba yang bersyukur. Makanya dalil ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tadi, wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha, jika mereka melihat semua ayat mereka tidak beriman. Wa iyyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila, ketika mereka melihat jalan petunjuk mereka tidak mau menempuhnya, tidak menjadikan itu sebagai jalannya. Wa iyyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila, sedangkan ketika mereka melihat jalan kesesatan malah mereka menempuhnya. Ini adalah ditutupnya rahmat Allah dari mereka. Wal'iyadzubillah. Maka di sini mu'alif menyebutkan satu contoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-11 sampai 17. Contoh seorang yang menyombongkan diri dari kalangan kafir Quraisy.
Ya, seorang dari kalangan kafir Quraisy yang dia ini menentang Allah dan Rasulnya, seorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Allah abadikan seorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah ini, sifat-sifatnya dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-11 sampai 17. Allah mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda." Allah mengatakan ini tentang Al-Walid bin Al-Mughirah ya. "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku bertindak terhadap orang yang aku ciptakan dia sendirian. Jadi Allah berikan keistimewaan kepada dia. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dan kami jadikan untuknya harta yang banyak. Ini orang Al-Walid bin Al-Mughirah ini, dari segi kekayaan harta diakui banyaknya harta yang dia miliki. Wa banina syuhuda, dan juga anak-anak yang selalu membersamainya. Jadi anak-anaknya juga kebetulan banyak. Kan waktu itu yang namanya orang-orang kafir Quraisy itu mereka bangga dengan banyaknya anak laki-laki. Kalau anak perempuan sih tidak dibanggakan waktu itu ya, karena memang sifat jahiliyah ada pada mereka. Jadi dia bangga karena hartanya banyak, plus anak-anak laki-lakinya juga banyak dan selalu menyertai Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Lalu wa mahattu lahu tamhida, dan aku lapangkan untuknya rizki selapang-lapangnya. Summa yatma'u an azida, kemudian dia berharap untuk aku berikan tambahan untuknya. Kalla, kata Allah, innahu kana li ayatina adida, sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Nih kesombongannya nih. Innahu kana li ayatina anida, kata Allah, sa'urhiquhu sa'uda, maka aku akan memaksanya mendaki pendakian yang melelahkan, yaitu urusannya sulit. Jadi sekarang sama orang-orang kafir yang kelihatannya gitu ya, kelihatannya itu dengan kenikmatan hidupnya begitu banyak, itu membuat mereka itu kelihatannya lapang, tapi sebenarnya tidak. Hati mereka juga penuh dengan rasa takut, hati mereka juga penuh dengan kesedihan. Jangan dikira orang yang kaya itu atau orang yang pangkat jabatannya tinggi itu tidak ada kesedihan. Sama, kita saja yang kadang memandang mereka kelihatannya enak. Yang namanya orang sawang sinawang kok. Ini yang pertama, atau ini tadi ya adalah sunnatullah yang kita bahas. Sekarang lanjut sunnatullah yang lain. Sunnatullah yang keempat yaitu tahqiquhu lisamarati juhudil amilina fid dunya ayyan kanu. Sunnatullah yang lain yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan merealisasikan, akan mewujudkan buah atau hasil kesungguhan orang-orang yang beramal fid dunya, di dunia ini, ayyan kanu, bagaimanapun mereka keadaannya. Atau orang-orang yang beramal untuk dunia, Allah akan realisasikan hasilnya, hasil dari kesungguhannya ya. Orang ketika bergelut untuk mencari dunia, Allah akan wujudkan hasilnya dari kesungguhannya dia untuk mencari dunia tadi, bagaimanapun keadaannya. Jadi orang kan kadang, kalau orang Jawa bilang itu ngangsa gitu, atau bahasa lain mangas banget itu kan, mencari dunia. Maka Allah akan wujudkan, Allah akan realisasikan apa yang dia lakukan, kesungguhan dia untuk bekerja, untuk mencari dunia ini, Allah akan realisasikan bagaimanapun keadaannya. Yang ini bersumber dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat yang ke-15. Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Jadi orang itu hidup di dunia ini
hanya untuk mencari dunia dan perhiasannya, mungkin harta, mungkin anak, ya, atau mungkin pangkat jabatan atau wanita. Yang jelas itu adalah zinatul hayati dunia. Kata Allah, kalau orang itu menginginkan dalam kehidupan dunia itu adalah hanya perhiasan dunia ini atau kenikmatan dunia, kata Allah, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, kami cukupkan untuk mereka amalan mereka di dunia. Dengan perbuatan mereka, kesungguhan mereka untuk meraihnya, Allah cukupkan. Wahum fiha la yubkhasun, kata Allah, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nggak akan dirugikan dengan usahanya yang begitu semangat. Allah nggak akan membuat dia rugi. Ini berangkat dari ayat ini. Maka berarti orang yang punya kesungguhan untuk bekerja mencari dunia, Allah akan wujudkan dia, ya, realisasikan apa yang menjadi keinginannya tadi. Atau surat Al-Isra ayat yang ke-18, Allah mengatakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia, al-ajilah, kehidupan yang sekarang, ya, berarti kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya, kami segerakan untuknya di dunia ma nasya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami inginkan. Maka dua ayat ini menetapkan suatu makna. Apa yang kita bisa ambil makna di sini? Bahwa tidak seorang pun, baik dia itu sifatnya individu atau kelompok, ketika mencurahkan kesungguhannya, mencurahkan tenaganya untuk bisa sampai kepada suatu hasil, suatu buah di dunia ini, kecuali di dalam sunnatullah itu, ya, di dalam keputusan Allah itu ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk sampai kepada apa yang mereka lakukan tersebut. Jadi insya Allah ini, ya, insya Allah, orang ketika punya usaha yang keras, semangat yang luar biasa untuk mencapai maksudnya, tidak jarang Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi dia. Karena ini sunatullah, ya, orang itu ketika benar-benar mencurahkan segenap kemampuannya, maka ada jalan yang Allah tunjukkan kepada orang tersebut untuk mencapai maksudnya. Berarti dengan kata lain, ya, kesungguhan orang-orang yang bekerja, orang-orang yang beramal itu insya Allah tidak akan mungkin sia-sia. Karena itu merupakan hak, ya, yang Allah telah wajibkan, Allah haruskan atas dirinya untuk memberikan hal itu tadi. Tetapi ketika orang di sini keinginannya di dalam mencurahkan segenap kemampuannya itu hanya untuk mencari dunia, maka Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi nanti di akhirat dia tidak punya nasib, tidak punya bagian. Kata Allah tadi, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami cukupkan untuk mereka amalan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dikurangi. Ya, tapi perhatikan kalimat sesudahnya. Ini yang harus kita renungi pula. Allah melanjutkan ini kalimat nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah melanjutkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat kecuali api neraka. Karena di dunia kesungguhannya, ketika dia curahkan segenap kemampuannya hanya untuk mengejar dunia, maka Allah berikan. Tapi nanti di akhirat tidak ada bagian untuknya kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapuslah apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan juga tidak bermanfaatlah apa yang mereka lakukan. Maka sekarang mungkin ada pertanyaan sekarang, dan ini pertanyaan hampir sama dengan sunnatullah yang tadi kita kaji. Ada sebuah pertanyaan, yaitu mengapa orang-orang barat misalnya, atau orang-orang Eropa misalnya, yang mereka tidak menegakkan agama, bahkan mereka tenggelam dalam maksiatnya, dalam dosanya, kok Allah bukakan pintu-pintu dunia,
Jadi pintu-pintu dunia itu terbuka untuk mereka. Sedangkan masyarakat muslim, dunia Islam yang berada di berbagai penjuru bumi ini, mereka menghadapi sebaliknya, yang mereka hadapi itu sebaliknya, urusan hidup sengsara gitu. Tidak seperti mereka, orang-orang barat atau orang-orang kafir. Padahal manusia di dunia ini kan sama. Atau bahkan dunia ini kan kebanyakan muslim juga, yang mereka itu menisbatkan dirinya kepada agama ini. Maka jawabannya intinya di sini adalah penjelasan dari sunnatullah tadi. Ini sunnatullah yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Apa sunnatullahnya? Yaitu sunnatullah menuntut atau mendukung untuk memuliakan mereka. Allah muliakan mereka dengan hasil-hasil dari semangatnya mereka untuk mencari dunia. Jadi mereka, orang-orang kafir atau orang-orang barat tadi, mereka itu ada kesungguhan untuk mencari dunia. Luar biasa semangatnya mereka. Kalau orang mungkin belajar tentang kebudayaan orang-orang barat misalnya dalam urusan mencari harta kan luar biasa. Beda dengan masyarakat Indonesia kan. Pagi-pagi misalnya bangun tidur sudah dia sambil ngopi, sambil ngerokok, lihat ada burung, nah dia mainan burung, kan seperti itu. Maunya itu dari pagi itu sudah penuh dengan kenikmatannya kan itu. Mungkin beda dengan mereka. Atau misalnya orang-orang Jepang yang sejak pagi itu sudah berusaha bekerja dengan kesungguhan mereka ingin mencari dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sunnatullah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka tapi di dunia. Allah tidak halangi mereka untuk mendapatkan buah hasil dari kepayahan mereka. Ini seperti yang Allah katakan tadi, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami cukupkan untuk mereka amalan mereka di dunia dan mereka tidak akan dikurangi. Jadi akan nampak di dalam kehidupan mereka madhar, pemandangan berupa kekuatan, kekayaan, rasa aman, kecukupan. Dan masing-masing individu dari orang-orang barat itu mereka merasa nikmat. Tetapi itu balasan yang sesuai dengan usaha mereka ketika mereka berusaha hanya untuk mencari dunia. Dan ini sunnatullah gitu. Sesuai dengan sunnatullah tadi. Sedangkan orang-orang mukmin, ketika kaum muslimin yang juga semangat dalam urusan dunia, tetapi dalam diri seorang mukmin ada sisi lebih semangat dalam urusan agama. Ini seorang mukmin, meskipun kadang juga mukmin ada yang urusan dunianya mengalahkan urusan agamanya kan bisa saja. Tapi dalam diri seorang mukmin yang sebenarnya, di samping dia juga kadang punya semangat untuk mengejar dunia, tapi ada sisi dalam hatinya lebih semangat dalam urusan agama. Maka Allah berikan balasan juga. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh. Janjinya Allah, la yastakhlifannahum fil ardi, sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan menegakkan untuk mereka agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut yang menimpa mereka berupa rasa aman. Ini Allah katakan, ini Allah berikan janjinya. Orang yang muslim pun insya Allah dia juga akan bisa mendapatkan usaha. Kalau dia berusaha untuk mengejar dunia, dia akan bisa mendapatkan sebagaimana usahanya. Tapi lagi-lagi tadi, kalau seorang mukmin ada keinginan dalam hati
dunia itu sementara. Ada yang ingin dia kejar, yaitu agamanya, karena dengan agama dia akan meraih segalanya. Itulah seorang mukmin gitu. Jadi ini juga termasuk sunnatullah yang harus dipahami oleh setiap kita ya, sebagai seorang muslim atau seorang mukmin. Lanjut, satu lagi, dikit lagi, yaitu yang ketiga, qararuhu al-qail sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Sunnatullah yang ketiga, ketetapan Allah bahwa Allah itu sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah telah menundukkan untuk kalian wahai manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini ketetapan Allah atau sunnatullah. Allah menundukkan untuk manusia, untuk kalian wahai manusia, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti sebenarnya ya, yang ada di bumi ini atau yang ada di langit ini Allah tundukkan untuk melayani manusia. Ini beda antara al-musakhkhar dengan al-musta'jar. Kalau musakhkhar di sini Allah tundukkan ya. Musakhkhar ini manusia orang itu dibebani untuk bekerja tapi tanpa diberi upah, namanya musakhkhar. Sedangkan musta'jar ya, dibebani tapi dijanjikan upah. Sedangkan yang ada ini ditundukkan, berarti mereka misalnya nih yang ada di sekitar kita, hewan yang dipekerjakan, atau sekarang apapun lah, mesin misalnya ya, yang bisa ditundukkan oleh manusia, itu kan mereka dikuasai atau ditundukkan oleh Allah dan mereka itu tidak diberi upah kan itu. Kalau andai kata yang namanya orang misalnya punya hewan lalu harus memberikan upah, hewan itu ketika bekerja harus diberikan upah, kayaknya manusia berat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tundukkan itu. Baik yang ada di dunia ini ya, atau yang ada di langit, misalnya satu contoh matahari ini. Allah tundukkan matahari sehingga dia bisa bergerak dan membantu manusia. Maka kalau manusia itu disuruh untuk membayar ya, karena kalimatnya musakhkhar tadi dibebani untuk bekerja. Yang namanya matahari itu dibebani oleh Allah untuk bekerja. Kenapa? Dia berputar terus tanpa upah. Dan ditundukkan untuk siapa? Untuk manusia. Angin yang Allah tiupkan, kan nggak ada upahnya untuk angin. Mataharinya nggak dikasih upah, bulannya juga nggak dikasih upah. Ini karena Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk manusia. Ya. Jadi apa saja yang ada di sekitar manusia atau yang meliputi manusia, semuanya ditundukkan untuk melayani manusia, untuk membantu manusia, dan ini termasuk sunnatullah. Maka Allah memerintahkan kita untuk melihat yang ada di sekitar kita. Salah satunya dalam surat Luqman ayat yang ke-20, Allah mengatakan, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah telah menundukkan untuk mereka, untuk kalian? Ya, tidakkah kalian melihat bahwa Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta Allah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya, baik yang zahir atau yang batin. Tapi penjelasannya selalu kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.